wa ta'ala. Tema kita pada kesempatan malam hari ini, kita akan mengkaji dan mempelajari sebuah nasihat tentunya dari untayan-untayan kalimat yang disusun oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ucapan-ucapan beliau, berupa sabda yang beliau sampaikan menjadi motivasi untuk kita, menjadi peringatan untuk kita, dan bagaimana kita sebagai umat yang mencintai beliau hendaknya kemudian kita mengindahkan apa saja yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagai wujud cinta kita pula kepada Rasulullah, mestinya kita juga meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk hal yang dicintai dan sangat ditekankan, ternyata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sebuah penekanan pada persoalan salat berjamaah, dan itulah yang akan kita kaji, kita gali pada kesempatan malam hari ini. Jamaah sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau saya boleh bertanya sebelum memulai segala sesuatunya, para bapak bisa dijawab dengan perasaan dan kejujurannya. Apa yang para bapak rasakan ketika selepas kita melaksanakan ibadah salat maghrib ini kita laksanakan dengan berjamaah? Adakah ketenangan di dalam hati kita yang kita rasakan pasca melaksanakan salat berjamaah, Pak? Ada. Ada perasaan puas setelah melaksanakan salat berjamaah. Ada kepuasan tersendiri ketika kemudian kita melaksanakan salat dan salat itu dilaksanakan secara berjamaah. Nikmat, dan itulah yang kemudian oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memang telah sebutkan kepada kita. Rasulullah telah memotivasi kita, tidak kurang-kurang motivasi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita berbicara tentang keberkahan, keberkahan itu ada pada sebuah jamaah. Ketika kita berjamaah dalam melaksanakan salat, itu akan muncul dan hadir keberkahan-keberkahan itu. Jangankan dalam persoalan salat yang jelas-jelas memang penekanannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat ditekankan. Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita. Dan dari poin yang pertama kita juga ingin mengkajinya secara hukum. Silahkanlah, Bapak mau pilih yang mana, jamaah mau pilih yang mana, dari hukum yang telah disepakati oleh para ulama. Masing-masingnya berbeda pendapat dalam persoalan hukum sholat berjamaah, tapi silahkan dirasa masing-masing. Kalau kita merujuk kepada 4 imam madhab, ternyata mereka juga ada khilaf, ada perbedaan pendapat dalam persoalan hukum sholat berjamaah. Pertama, Imam Ahmad bin Hambal mengatakan bahwasannya sholat berjamaah itu hukumnya adalah wajib. Berat nggak ini, Pak? Kerasa berat nggak ini? Yang kedua, kita juga melihat bagaimana Imam Malik. Imam Malik di dalam sebuah kitabnya beliau mengatakan bahwasanya hukum dari sholat berjamaah adalah sunnatun wajibatun. Kalau disebutkan sunnatun wajibatun, berarti itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnatun wajibatun sama seperti sunnah muakkadah. Lalu kemudian setelah Imam Malik, Imam Abu Hanifah dengan pendapat yang sama, sunnatun wajibatun atau sunnah muakkadah. Lalu kemudian pendapat yang berikutnya adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya hukum sholat berjamaah itu sunnah. Dalam hukum yang lain beliau berpendapat bahwasanya hukum sholat berjamaah adalah fardu kifayah. Kira-kira mau diambil yang mana ini, Pak? Yang fardu kifayah. Tapi jangan serta-merta juga kemudian kita melihat kepada persoalan itunya, fardu kifayah. Oh ya, yang penting kan sudah ada imam, ada makmum, sudah berjamaah, selesai kita. Akhirnya kemudian kita ongkang-ongkang kaki, yang penting sudah ada yang sholat berjamaah. Mirip-mirip kayak orang menyolatkan jenazah. Sing penting wis ono sing nyolatke. Ya. Kita nggak berangkat nggak apa-apa deh gitu ya. Padahal maaf, kadang-kadang masjid kita itu sudah nempel sama rumah kita. Tapi kita juga perlu melihat bagaimana Imam Syafi'i yang mengatakan sunnah fardu kifayah itu ternyata beliau tidak pernah ketinggalan yang namanya sholat berjamaah.
Makanya wajar kalau kemudian kita melihat di dalam kitabnya Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, beliau mengungkapkan termasuk bagian daripada dosa dan rentetan daripada dosa besar itu adalah menyia-nyiakan salat, dan masuk kepada menyia-nyiakan salat itu di dalamnya adalah melaksanakan salat secara tergesa-gesa, kemudian di dalamnya lagi termasuk menyia-nyiakan salat itu adalah melaksanakan salat tidak dengan berjamaah, itu masuk kepada rentetan menyia-nyiakan salat. Orang yang salatnya tergesa-gesa, maaf, Nabi SAW pernah didatangi oleh salah seorang laki-laki, sahabat pada waktu itu datang. Rasulullah sedang bermajelis bersama dengan para sahabat-sahabat yang lainnya. Laki-laki ini datang, kemudian dia melaksanakan sholat. Disebutkan dalam riwayat bahwasanya sholatnya itu seperti ayam yang mematuk makanan. Setelah selesai sholat, kemudian beliau menghampiri Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan, "Sholli fa innaka lam tusalli." Salatlah kamu karena sesungguhnya kamu belum salat. Laki-laki ini pun kemudian kembali melaksanakan salat sama persis seperti salat yang pertama dia kerjakan. Dia salat, selesai salat kemudian menghampiri Rasulullah kembali. Dia katakan lagi Rasulullah SAW, "Sholli fa innaka lam tusalli." Salatlah kamu, sesungguhnya kamu belum salat. Dia ulangi salatnya sama seperti salat yang pertama dan kedua. Lalu setelah selesai menghampiri Rasulullah SAW masih dikatakan dengan kalimat yang sama, "Sholli fa innaka lam tusalli." Salatlah kamu karena sesungguhnya kamu belum salat. Ya Rasulullah, saya ini nggak bisa, nggak ngerti bagaimana tata cara salat yang kamu maksud. Ya. Maka ajarkan kepadaku. Dari situlah kemudian Rasulullah SAW mengajarkan bagaimana tata cara salat yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW sehingga dikatakan sempurna. Kalau engkau bertakbir, maka bertakbirlah dengan sempurna. Dan apabila kau membaca Al-Quran, faqra'u ma tayassara minal Quran. Baca yang ringan daripada bacaan Al-Quran itu. Dan ketika engkau rukuk, maka sempurnakan rukukmu. Dan ketika engkau i'tidal, maka tegak luruskan punggungmu. Ketika engkau sujud, sempurnakan sujudmu. Bagaimana sempurnanya sujud? 7 anggota badan kita itu mestinya menempel. Mana saja, Pak? Wajah, dari kening, hidung itu menempel. Maka kalau sampai kemudian karena membuat sebuah konten, kemudian hanya kening saja yang ditempelkan, hidungnya diangkat. Ya. Nah, ini ya jangan sampai terjadi seperti itu. Nih, kemudian kedua telapak tangan, kemudian kedua lutut, dan ujung-ujung jari kaki itu menempel. Itu yang dikatakan oleh Nabi SAW, sempurnakan sujudmu. Dan ketika engkau bangkit dari sujudmu, duduk, maka sempurnakan dudukmu hingga tegak tulang punggungmu. Kemudian kau sujud kembali sebagaimana sujud yang tadi engkau lakukan, dan ulangi seperti itu sampai selesai sholatmu. Ini Nabi SAW mengingatkan dan menekankan bagaimana orang yang sholat ternyata tergesa-gesa tidak menyempurnakan sholatnya. Ini saja masuk kepada bagian perkara yang di situ rentetannya dengan perkara dosa besar. Artinya apa? Orang yang mengerjakan salat kok tergesa-gesa mengerjakannya. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW menyampaikan, suatu ketika Rasulullah SAW bermajelis dengan sahabat-sahabatnya. Tahu-tahu kemudian ada orang yang salat sama salatnya dengan ketergesa-gesaan sampai disebutkan oleh Nabi SAW seperti burung gagak mematuk-matuk darah. Lepas selesai orang tersebut, Rasulullah SAW kemudian berbisik dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Adakah kalian memperhatikan orang yang tadi sholat sebagaimana burung gagak itu sedang mematuk-matuk darah? Ya wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan, wallahi, demi Allah, sesungguhnya kalau dia mati dalam keadaan masih seperti itu sholatnya, maka sesungguhnya dia mati dalam keadaan tidak berada pada millahnya Muhammad. Ini artinya sesuatu yang sangat kita khawatirkan. Ini orang berada di zamannya Rasulullah.
kadang juga sholat berada di belakangnya Rasulullah. Ternyata masih ada kemungkinan salahnya. Apalagi kita, Pak. Kita ini jauh sekali dari Rasulullah. Ngelihat Rasulullah nggak pernah. Ya kan? Kemudian mengkaji hadis-hadisnya juga masih sedikit. Mungkin nggak sholat kita masih salah? Nah, ini kita pahami dulu. Sangat mungkin sekali. Itu poin pertama. Poin yang berikutnya, ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan berkaitan dengan persoalan berjamaah itu tadi. Makanya kalau kita berbicara tentang hukumnya salat berjamaah, monggo silahkan bapak-bapak dan teman-teman mau pilih yang mana, monggo silahkanlah. Ya. Atau mau kita pilihkan, Pak? Pilih yang mana kira-kira? Sunnah muakkadah, wajib, sunnah, atau fardu kifayah? Yang mana kira-kira, Pak? Yang dipilih? Wajib. Betul ini. Ya. Baik, jamaah sekalian rahmati oleh Allah. Kalau persoalan khilaf, persoalan perbedaan pendapat, tetap kita sampaikan persoalannya adalah perbedaan pendapat. Tapi pada persoalan yang ingin kita tekankan, ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu memotivasi kita untuk melaksanakan sholat berjamaah. Dari mana motivasi-motivasi itu datang? Karena ada sebuah keutamaan. Kita dalam melaksanakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga harus memandang, melihat apa sih sebenarnya yang kemudian akan kita dapatkan. Ternyata motivasi ini menjadikan kita bersungguh-sungguh untuk melaksanakan sholat berjamaah itu. Yuk kita lihat bagaimana ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menyampaikan, "Ma min salasatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihimus salatul jamaah illa istakhwada alaihimus syaitan fa alaikum bil jamaah fa inna ma ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah." Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguh ketika kalian berada bersama dengan 3 orang, meskipun berada di puncak gunung sekalipun, yang di situ mungkin belum ada masjid, mungkin di situ jauh dari musola, dan adanya cuma 3 orang, maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya kalau kalian sholat, sholatlah secara berjamaah. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya syaitan itu akan menggoda orang yang satu, sebagaimana serigala itu memangsa kambing yang sendirian. Kalau kita, Pak, melaksanakan sholat kok sendirian, itu rawan atau tidak godaan syaitannya, Pak? Besar mana kira-kira godaan syaitannya ketika kita sholat itu berjamaah dengan sholat yang kita kerjakan dengan sendirian? Besar mana, Pak, godaannya, Pak? Ya kalau nggak percaya dicobakan sajalah gitu ya. Kita sholat berjamaah ngikuti imam saja, ibarat kata itu rubuh-rubuh gedang. Apa ya rubuh-rubuh gedang? Imamnya ruku, ikut ruku. Imamnya i'tidal, ikut i'tidal. Imamnya sujud, ikut sujud. Imamnya salam, ikut salam. Selesai, Pak, urusan kita. Tapi kalau sholat itu kita kerjakan sendirian, itu kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri, dan lebih berat itu. Sementara setan itu seliuran, yang namanya zak nabur, yang menggoda kita pada saat sholat itu ngingetin macam-macam itu. Beda ketika kemudian kita sholat berjamaah, yang diingetin itu walaupun setan goda kita. Dan yang paling sering dalam godaan setan kepada kita ketika sholat, itu digoda dengan seolah-olah ada keluar angin, Pak. Apalagi usia-usia sudah mulai agak senja, ya, itu wah, perasaan kok kayak ada yang keluar anginnya ini. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, jangan buru-buru batalkan sholatmu kalau engkau itu terasa seperti buang angin. Sampai gimana? Sampai hatta tajida rihan au sautan. Sampai engkau mendapati ada aromanya. Oh, kentut betulan ini. Aromanya sudah jelas soalnya. Ya. Atau mendapati suaranya. Tapi ketika kemudian kita dalam keadaan salat, itu kemudian tidak diperbolehkan bagi kita untuk menahan 2 akhbasan. Akhbasan itu adalah kentut dan kencing. Ketika kita sedang sholat, itu tidak diperkenankan untuk menahan. Itu makruh hukumnya. Kalau kira-kira mau lepas suaranya, ya sudah lepaskan saja. Daripada ditahan, justru malah semakin nyaring keluarnya.
Ya, ditahan, waduh tanggung ini. Tinggal 1 rakaat lagi ini, ditahan. Nggak taunya malah keluar betulan lebih nyaring, Mbak, suaranya. Ya. Ini jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata begitu. Di antara hikmahnya kenapa kok kemudian kita ini salat berjamaah? Ketika kita berjamaah, setan akan lebih takut untuk menggoda kita dibandingkan dengan pada saat kita sendirian. Sama seperti serigala. Serigala itu kalau dombanya itu banyak dalam kerumunan, maka mau memangsa itu nunggu-nunggu dulu. Kapan ini lengah? Kapan ini lengah? Karena sekalipun kemudian domba-domba yang banyak itu nggak punya taring, serigalanya punya taring. Tapi mikir-mikir juga serigalanya. Waduh, mereka memang nggak punya taring. Tapi kalau saya diinjek-injek sama 1000 domba, mati juga saya. Ya. Makanya keberkahan sholat berjamaah itu betul-betul kita dapatkan. Dari persoalan yang kecil seperti ini saja, itu bisa kita dapatkan. Belum lagi kita akan berbicara tentang fadilah dan keutamaan yang sangat luar biasa sekali. Kalau kita berbicara tentang fadilahnya salat berjamaah, maka segabrek hadis gitu ya. Sebanyak-banyaknya hadis itu bisa kita temukan, kita dapati, kita jumpai. Mau kita ambil dari hadis yang mana? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ketika beliau menyampaikan tentang fadilah atau keutamaan salat berjamaah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salatul jamaati afdalu min salatil faddi bisab'i wa ishrina darajah. Salatnya seseorang dalam berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian 27 derajat. Saya ada sebuah cerita yang dikisahkan dari Ubaidillah bin Umar Al-Qawariri. Singkat ceritanya begini, Pak. Beliau itu adalah orang yang selama 40 tahun selalu menjaga sholat berjamaah. Tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah. Ada yang di sini usianya semenjak 40 tahun yang silam nggak pernah ketinggalan sholat berjamaah, Pak? Beliau tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah. Tapi malang nasibnya. Suatu malam beliau kedatangan tamu dan tamunya ramai sehingga kemudian menyibukkan beliau. Sehingga dengan kesibukan beliau untuk melayani tamu-tamunya tersebut, akhirnya kemudian salat isya-nya tertinggal, Pak. Dia mendapati ternyata salat isya sudah selesai di masjidnya. Karena saking tidak inginnya ketinggalan salat berjamaah tersebut, beliau mengejar. Ini masjid apa, Pak, namanya, Pak? Darul Iman. Darul Iman sudah selesai. Sekitar sini ada masjid lagi mana, Pak? Al-Kautsar, lebih dekat. Biasanya Al-Kautsar itu belakangan komatnya. Tak kejarlah ke sana. Ngejar ke sana. Ternyata pintunya sudah dikunci. Sudah lebih dulu malahan. Akhirnya ngejar lagi. Saya mendapati di sana kayaknya lebih belakangan lagi. Dikejar lagi ke masjid yang lain. Ternyata sampai di situ juga sudah selesai sholatnya. Beberapa tempat beliau datangi hanya untuk mengejar sholat berjamaah. Ternyata semuanya sudah selesai melaksanakan sholat berjamaah. Akhirnya kemudian beliau pulang. Sambil termenung, beliau berpikir dan kemudian beliau mendapati hadis. Saya teringat dengan hadis Nabi. Bahwa sholat berjamaah itu 27 derajat dibandingkan dengan sholat sendirian. Akhirnya pun beliau melaksanakan sholat isya pada waktu itu 27 kali, Pak. Apa yang terjadi? Setelah selesai, beliau melaksanakan sholatnya, kemudian beliau beristirahat. Pada istirahatnya kemudian beliau tertidur. Dalam tidurnya kemudian beliau bermimpi, Pak. Dalam mimpinya tersebut, beliau sedang berpacu kuda dalam sebuah pertempuran bersama dengan pasukan-pasukan yang lain. Beliau naik di atas tunggangannya, di atas kudanya. Yang lain, pasukan yang lain juga naik di atas tunggangannya, di atas kudanya. Orang-orang atau kawan-kawannya, pasukan-pasukan yang lain itu memacu kudanya dengan begitu cepat. Beliau pun tidak mau kalah ketinggalan untuk memacu kudanya dengan begitu cepat. Tapi apa yang terjadi? Ternyata beliau selalu kalah. Beliau berada di belakang terus. Sampai akhirnya kemudian ketika sampai di sebuah tempat,
seorang pasukan mengatakan kepadanya, sungguh engkau tidak akan mungkin mampu untuk berpacu dengan kami, untuk menandingi kami, untuk menyamai kami. Lalu kemudian beliau bertanya, apa sebabnya? Karena kami salat isya berjamaah dan engkau tidak salat isya berjamaah. Insya Allah, Pak. Begitu utamanya. Sampai orang rela mengerjakan 27 kali sholatnya karena ketinggalan sholat isya berjamaahnya. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Kisah yang lain lagi dibawakan. Abdullah bin Umar bin Khattab. Suatu ketika beliau ketinggalan sholat isya berjamaah. Tapi karena saking inginnya beliau untuk membalas ketertinggalan salat isya berjamaahnya tersebut, maka beliau kemudian bernazar pada dirinya, malam ini untuk mengejar, untuk mengganti ketertinggalan saya dalam salat isya berjamaah, maka akan aku kerjakan salat semalam suntuk. Semalaman mengerjakan salat, Pak. Ada di antara kita yang ketinggalan sholat isya kemudian semalam kita sholat, melaksanakan sholat malam. Teman-teman sekalian, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Masya Allah luar biasa sekali mereka para sahabat, mereka para tabi'in, mereka para ulama itu dalam melaksanakan, mengejar ketertinggalannya, dan bagaimana mereka itu betul-betul mengejar untuk mendapatkan fadilah dan keutamaan daripada sholat berjamaah itu. Kita juga melihat lagi pada hadis yang lain sebagai bentuk motivasi dan keutamaan sholat berjamaah. Dalam hadis yang lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menyampaikan bahwa salatnya seseorang dalam berjamaah, salatu rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqihi khamsa wa ishrina darajah. Orang yang salat dengan berjamaah itu lebih utama daripada salatnya dia seorang diri, baik di rumahnya maupun di pasarnya. Artinya ada kemungkinan orang itu sedang buka toko, begitu datang azan berkumandang, maka dia tanggung mau nutup tokonya, apalagi kemudian pelanggannya masih rame. Gitu ya. Ini gambarannya pemilik toko. Lalu bagaimana dengan pemilik sawah? Nah, kalau sekarang tinggal saja, orang sawahnya kering ini. Tapi kalau kemudian datang hujan, sudah mulai nih bercocok tanamnya. Waduh, pumpung isi eneng banyu nih. Ya kan? Tanggung. Apalagi sekarang, Pak, misal sekarang ini sholat asar, waktu sholat asar itu, maaf, itu jam 3 berapa, Pak? Jam 3 lebih sedikit itu sudah masuk asar. Itu ibarat kita baru nyemplung, kalau ini musim sawah, baru nyemplung di tengah sawah, icik-icik gitu ya. Belum sampai petak gitu kita nyangkul, ini tahu-tahu sudah azan berkumandang. Aduh, tanggung temen. Ya. Akhirnya ya sudahlah, kalau begitu mendingan ditinggalkan sholat berjamaahnya daripada nyalin dulu. Ya. Ini jamaah dan teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, sholatnya seorang dengan berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian di pasarnya atau di rumahnya dengan keutamaan 25 derajat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyambung kalimatnya tersebut, fa inna ahadakum idza tawaddoa fa ahsanal wudu. Sesungguhnya kalau kalian itu berwudu dengan membaguskan wudunya, termasuk di antara anjurannya ketika kita mau berangkat salat berjamaah di masjid, maka hendaknya kita dari rumah itu sudah dalam keadaan berwudu. Kita ambil wudu dulu, sempurnakan wudunya, kemudian kita berjalan perlahan, santai, tidak boleh berlari ketika kita berangkat ke masjid. Ini sudah masuk isya? 10 menit lagi, baik. Berjalan dengan santai, jangan tergesa-gesa. Tapi gimana enggak tergesa-gesa masalahnya? Ya, masalahnya
Ketika waktu itu masih panjang, kita nyantai-nyantai. Giliran waktunya sudah mau iqamat, sudah mulai berbunyi di sini, tit, baru kita buru-buru. Akhirnya kemudian kita ya terburu-buru juga. Kenapa? Karena saking pinginnya mengejar supaya tidak ketinggalan jadi makmum yang masbuk. Akhirnya kemudian gimana caranya? Kadang-kadang kalau imamnya di sini sudah rukuk, di sana kita takbir langsung rukuk dari sana. Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada kita yang namanya datang ke masjid, datang ke salat berjamaah, itu perlahan. At-ta'ani minallah. Ya. At-ta'ajjalu minasyaitan wa ta'ani minallah. Yang namanya tergesa-gesa itu datangnya dari syaitan. Memang ada beberapa yang harus tergesa-gesa. Maksudnya bukan harus tergesa-gesa, tapi harus disegerakan. Satu, yang pertama harus disegerakan adalah membayar hutang. Ini disegerakan. Dua, yang harus disegerakan adalah menikahkan anak gadis. Kalau kita sudah punya anak gadis, kira-kira sudah cukup untuk menikah, sudah siap untuk menikah, daripada ditahan-tahan. Jangan nikah dulu, belum panen. Jangan nikah dulu, belum panen. Akhirnya apa? Anak gadisnya nggak ketahan, akhirnya kemudian pacaran, kita nggak ngerti. Maka anjuran dari Rasulullah, segerakan untuk menikah. Karena sejatinya menikah itu modalnya nggak banyak. Nah, modalnya nggak banyak. Ke KUA itu paling ya 600 sampai 1 juta itu sudah cukup, selesai Pak. Datangkan 2 saksi, selesai. Tapi kalau kemudian kita pengen walimah, nah itulah yang banyak. Ya. Menyegerakan menikahkan anak gadis. Yang ketiga, menyegerakan untuk menguburkan jenazah. Karena kalau jenazah, mayat itu adalah orang yang baik, berarti kita menyegerakan untuk dia mendapatkan ganjarannya, untuk mendapatkan balasan imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia adalah mayat yang memang tidak baik, maaf, mungkin selama hidupnya dalam keadaan macam-macam melakukan kemungkaran-kemungkaran, maka kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, itu sesungguhnya engkau telah meletakkan beban yang ada di pundakmu. Bersegera kita untuk meletakkan beban yang ada di pundak kita. Maka 3 ini. Selebihnya tergesa-gesa itu datangnya dari setan. Sementara perlahan-lahan itu datangnya dari Allah. Termasuk kita mendatangi ke masjid ketika mau sholat itu juga perlahan. Ya. Maka wudhu, sempurnakan wudhunya. Sehingga sebelum tiba, sebelum datang waktu sholatnya, itu mestinya kita sudah berada di dalam masjid. Masya Allah. Ya. Lalu kemudian apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Fa ahsanal wudu wa atal masjid la yuridu illa salah lam yakhtu khutwatan illa rafa Allahu biha darajah. Dia berjalan untuk menuju masjid, maka langkahnya 1 langkah itu akan mengangkat derajatnya. Ya. Au tahbisuhu. Ya. Atau kemudian 1 langkah yang berikutnya itu 1 mengangkat derajat, yang 1 menghapuskan dosa. Ini kalau langkah-langkah kita jalani dengan perlahan, dengan baik, Masya Allah, nikmat kita mendapatkannya Pak. Itu dalam salat berjamaah. Lalu kemudian kita masuk ke dalam masjid, kita menunggu sampai kemudian imam melaksanakan. Kita sholat sunnah terlebih dahulu dengan tahiyatul masjid. Lalu kemudian kita duduk. Duduknya kita dihitung dengan pahala sholat Pak. Coba kalau kita nunggunya setengah jam di dalam masjid. Sampai imam itu datang Pak. Berapa rakaat yang kita kerjakan? Itu sambil duduk sudah mendapatkan pahala sholat. Maka Masya Allah. Ganjaran yang akan kita peroleh, yang akan kita dapatkan dari sholat yang kita kerjakan. Belum lagi kemudian malaikat akan datang dan kemudian memberikan, apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, malaikat akan bersolawat kepada kita yang melaksanakan salat berjamaah. Maksud daripada salawat itu bagaimana ya Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nyambung, Allahumma ighfir lahu. Malaikat itu mendoakan, ya Allah ampunilah ia, orang yang salat ini. Allahumma arhamhu. Ya Allah berikanlah rahmat kepadanya. Malam yuhdis. Selama dia belum berhadas. Masya Allah.
Kira-kira sebagai penutup, kita pingin iming-iming yang mana lagi Pak untuk kemudian giat dalam melaksanakan salat berjamaah? Cukup atau belum ini iming-imingnya? Ya Ustaz, memang ya begitulah kondisi dan keadaan kita sebagai manusia. Kalau kemudian diiming-iming dengan sesuatu yang tidak nampak itu belum kelihatan. Ya sudah, kalau begitu saya pesan kepada Pak Imam, saya pesan kepada takmir masjidnya, buatkan kotak di sana, kemudian yang mau berangkat sholat, tulis namanya, siapa yang sholat berjamaahnya paling rajin, kemudian kasih door prize, diumrohkan Pak. Ya. Mana kira-kira yang bertanggung jawab ini Pak? Yang paling bertanggung jawab yang mana Pak? Insyaallah ya, tinggal disiapkan saja. Insyaallah saya juga akan ikut berlomba-lomba ke sini. Insyaallah. Jamaah sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak hal yang bisa kita kerjakan, banyak hal yang bisa kita lakukan, tapi yang pasti bahwa kita dalam menjaga salat berjamaah kepentingannya bukan untuk siapa-siapa, tapi kepentingannya itu adalah untuk diri kita. Bayangkan Pak, kita baru ngerti salat kemarin sore ibaratnya. Belum lama Pak kita ngerti salat. Sementara ketertinggalan kita itu sudah sekian tahun, sekian puluh tahun. Dan untuk mengejar itu, satu-satunya cara adalah bagaimana kita giat dalam berjamaah. Kenapa? Karena yang dulu-dulu sudah kadung ketinggalan, Pak. Ya di usia senja kita inilah kemudian kita bersungguh-sungguh untuk mengejarnya supaya ada lipatan-lipatan pahala. Tidak hanya 1 derajat, tidak hanya 1 pahala, tapi kemudian dilipatkan menjadi 27. Ya taruhlah kalau kemudian kita masih punya usia, sisa usia itu 10 tahun. 10 tahun itu dikalikan berapa hari? Dikalikan dalam setiap harinya itu ada berapa Pak? 5 sholat yang kita kerjakan berjamaah, berarti dikalikan saja dengan mudah-mudahan itu bisa mengejar ketertinggalan kita. Itu harapan kita. Allah a'lam bishawab. Sekali lagi ini adalah motivasi untuk diri pribadi supaya lebih giat juga dalam sholat berjamaah, dan mudah-mudahan para jamaah sekalian juga demikian, karena ada kebaikan-kebaikan, dan paling tidak juga kita bisa berjumpa dengan kawan-kawan yang lain. Ketika salam melihat sebelahnya tersenyum, indah, enak, nikmat kita menghadapinya, kita merasakannya. Allahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Sudah masuk waktu Isya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dalam setiap aktivitas, dan mudah-mudahan Allah juga sehatkan selalu kita untuk bisa bersama-sama menghidupkan jamaah di Masjid Darul Iman ini. Barakallahu fikum. Kita cukupkan, kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.